Mr. Lee Jong Hun. 안녕하세요. Lee Jong Hun. 안녕하세요. Saya bawa orang kaya dari Indonesia ini. Iya, karena itu saya happy ya. Orang kaya biasanya suka bagi-bagi. Iya. Ya. Johnny Su dari JSBC Realty. Yeay, dapat rumah Thank you, satu. thank you. Nah, Johnny Su kerjanya bagi-bagi rumah ke artis. Waduh. Di Jalan kemarin udah pernah disuruh datang, mau dibagiin, gak datang. Waduh. Sedih kita. Ya nggak apa-apa lah, nanti kita cari waktu. Ya, kalau Lee Jong Hun kalau beli properti nggak pernah datang. Cuma nunjuk doang. Saya Waduh. mau beli ini 2 hektar, Amin. 1 hektar. Amin. Amin. Istri saya ketawa-ketawa dulu di situ. Waduh. Buat yang believers yang lagi pada nonton, Bapak Johnny Su adalah founder dan CEO dari JSBC Realty, sebuah perusahaan yang memanage dan mengelola perumahan-perumahan di seluruh Indonesia ya. Seluruh Seluruh Indonesia. Indonesia. Luar biasa. Baru di Pulau Jawa gitu. Oh, Pulau Jawa. Dan spesialis mengelola perumahan yang saat ini dipegang proyeknya ada 2 ya. Ada 3 sih tepatnya. Ada 3. Satu di Cibinong, lalu satu lagi di Depok, lalu satu lagi di Tangsel. Oke. Daerah Pondok Sabi. Nah, Johnny Su ini gimana nih kondisi properti sekarang gimana nih? Katanya pandemi-pandemian. Lagi Lancar terus drop tadi? banyak gitu katanya. Ya kalau nggak boleh nggak lancar masalahnya. Oke. Waduh. Iya. Harus jualan kalau nggak makan ya. Harus jualan, kalau nggak jualan nggak makan. Tapi ya, dibilang ada dampak, ada pasti dampaknya. Karena gimana pun juga pandemi, ya turut prihatin sih lebih banyak yang kena PHK, atau juga ada yang kena pemotongan gaji. Ya masih syukur kalau kena pemotongan gaji aja gitu ya masih bisa makan. Yang PHK aja yang lebih parah. Tapi kan dengar-dengar properti kamu tetap naik terus harganya. Kalau properti ya alhamdulillah masih naik terus. Berarti itu pembelinya masih kuat, makanya harga bisa naik terus. Karena kalau nggak laku kan dia drop dong harganya. Ini kan naik terus. Lebih ke strategi, karena memang dari dulu saya bikin setup pricing strateginya selalu harus dari bawah, nanti pelan-pelan baru naik, disesuaikan dengan kondisi pasar. Oke, jadi untung nggak beli di properti-propertinya JSBC Realty nih? Kalau saya dari dulu filosofinya beli properti, pembeli itu harus untung, baru developernya berasa untung. Wow. Gitu. Beda Harus gitu, ya harus mindsetnya ya. Kadang-kadang orang itu kan yang penting jual, laku, udah puas. Ini enggak. Iya. Yang penting pembeli merasa untung baru mereka puas gitu. Jadi kalau nggak untung duit kembali? Kalau Kadang-kadang yang nggak puas kita balikin duitnya. cuman gini, saya punya pengalaman pribadi gitu ya. Selalu beli rumah itu kan butuh perjuangan. Dulu waktu awal kerja di properti dari 2003 nih kita ya. 2003. Kalau mau KPR rumah, selalu kita ngitungnya paling 5 tahun, paling maksimal itu 10 tahun. Iya betul. Ya, makin ke sini 10 tahun, 15 tahun. Makin ke sini lagi 15 tahun, 20 tahun, ada 25 tahun. bisa nih? Loh, sekarang di bank-bank tertentu ada yang 30 tahun. Wow. Gitu. Jadi Berarti nyicilnya sama kayak harga kalau ngontrak gitu kali ya? sama kayak ngontrak. Bener nggak? Lu umur 25 beli rumah sampai 30 55 tahun ya? ya, umur 55 tahun pensiun kerja itu kan. Bisa dibilang udah setengah umur hidup itu udah untuk nyicil rumah. Gitu. Nah, jadi berangkat dari pengalaman yang ada itu, saya selalu bilang sama teman-teman, yuk kalau kita bikin developer, bikin perumahan, berpikirlah bahwa orang-orang ini mungkin hanya bisa beli sekali seumur hidupnya gitu ya. Jadi ya kita bikin yang baik lah. Oke. Gitu. Developer dengan hati yang baik dan tulus ya, karena mengutamakan keuntungan dari pelanggan, Betul. juga mengutamakan kenyamanan dan masa depan dari pelanggannya gitu ya. Ya, karena berangkatnya ya itu dari pengalaman pribadi gitu. Aduh, ilah beli rumah Susah capek amat. susah amat gitu ya. Kita kadang-kadang jadi developer juga ngeri-ngeri sedap ngelihatnya nih, harga beli tanah mau dibangun lagi kok harganya udah mahal-mahal semua, nih orang bisa beli apa enggak nanti. Buat yang ragu-ragu beli rumah, saya itu punya pengalaman pribadi, pertama kali nyicil nggak bisa tidur 2 hari. Itu dulu pernah. Terus ngeliat jumlah cicilannya, gimana cara bayarnya nih, ternyata terbayar lunas. Sampai sekarang udah punya segalanya ya. bukan Tapi lagi. saya dulu juga waktu tahun berapa ya, 2014. Saya pernah DP 2 unit apartemen di daerah BSD sana. Sama istri habis DP, udah mikir kan ke depannya ini gimana. Akhirnya saya ambil DP-nya lagi karena nggak sanggup bayar. Karena waktu itu kan KPR, kalau KPR kan tergantung bank ya. Tergantung sama Dia lihat saya nggak terlalu sanggup gitu loh dengan ekonomi saat itu. Jadi
cuma dikasihkan cuma pendek, jangkanya 5 tahun, 10 tahun gitu. Dengan jumlah itu saya nggak sanggup pernah gitu. Jadi sebenarnya kayak orang-orang di luar sana banyak sekali beli rumah satu aja itu jadi impian juga banyak. Kamu satu betul. tower kali makanya cicilannya nggak nyanggup. Zaman dulu 2 unit doang, unit pun apa? Yang 200 meter. Oh enggak, one bedroom itu aja saya nggak sanggup gitu. Maksudnya dengan usia waktu itu kan 20 berapa gitu kan. Jadi ya mindset-nya itu luar biasa. Yang penting pelanggan puas, development puas gitu, jarang lah ada yang seperti itu gitu loh. Waktu itu jadi beban, jadi nggak tidur. Hampir aja mau ninggalin saya waktu itu, tapi nggak jadi ninggalin. Karena setelah itu saya beliin yang lebih gede gitu. Buat yang penasaran sih properti-properti apa dari JSBC Realty, kita lihat dulu nih satu video tentang salah satu properti yang di Depok nih berarti ya, Marta Dinata Residence ya. Marta Dinata di Tangsel di Pondok Cabe, Pondok Cabe. Ya. Tangerang Selatan. Ya, ini lokasinya luar biasa strategis ya. Dia di pinggir jalan raya, lokasi luasnya 4,6 hektar, ada 315 unit. Nah, itu dekat, sebentar lagi mestinya udah mau exit tol Ciputat. Itu yang Dan juga sebentar dekat lagi, bis kan ya? ya, Nah, saya udah tebak ini benar. Kalau lokasi bagus pasti dekat bis itu. Dan pengembangan MRT nyampe sana juga. MRT-nya di Lebak Bulus. Lebak Bulus. Lebak Bulus. Jadi dari Pondok Cabe ke Lebak Bulus baru Itu naik sekitar MRT. 20 menit lah, ya. 20 menit. Oke, luar biasa. Emang kalau menurut aku sih memang di daerah-daerah yang suburb ya kita sebutnya yang apa istilahnya yang di sedikit luar kota sedikit itu karena pertumbuhan naiknya masih lebih cepat ya dibandingin kalau misalnya Ibu kota gitu. ibu kota yang udah terlalu Ya gimana pun juga, karena kan market bisnisnya itu semuanya masih di Jakarta gitu ya. Jadi semua orang masih kerjanya ke Jakarta, dan kalau mau cari rumah ya sebisa mungkin yang terdekat dengan Jakarta. Nah, Pondok Cabe area ini ya yang paling dekat ke Jakarta sih, sekitaran 20 menit itu udah sampai Lebak Bulus. Ditunjang lagi sekarang ada infrastruktur, tol Ciputat sampai dengan bandara itu kan sebentar lagi mau dibuka. Oh. Lalu nanti itu nyambung lagi sampai ke Depok Antasari. Jadi kalau mau ke Jakarta ya mereka sudah Sangat nyaman gampang sekali. lah ya. Ya, gampang sekali. Ya ini kita sebentar lagi videonya akan siap. Sudah siap tim? Udah, silahkan. Pak Jonisu itu rumahnya keren-keren banget, lokasinya juga super strategis. Terus itu one gate system juga ya? Ya, one gate system. Jadi keluar masuk semuanya pakai access card khusus untuk penghuni.
Aman. Kita ya sekarang kalau orang tinggal pengennya aman, nyaman, ya itu udah standar paling minimum ya. Iya, soalnya kalau kita kayak System. saya punya anak gitu perumahan, tapi kalau sembarang orang bisa masuk kan ngeri juga. Sekarang banyak kehilangan anak, penculikan anak gitu. Beneran serem banget. Saya sebagai punya anak-anak yang cewek apalagi, makanya itu keamanan itu sangat penting gitu kan. Betul. Kalau harganya lagi ada penawaran spesial nggak nih buat Marta Dinata Residence dari JSBC Realty? Oke. Mungkin ada special offer hari ini? Di Marta Dinata Residence kita punya beberapa tipe, yaitu ada tipe Jasmine, ya, lalu ada tipe Lavender dan tipe Lily. Semuanya ini 2 lantai mulai dari tanah 60, 72 sampai 84. Harga itu mulai dari 1,1 M. Nah, kalau untuk beli properti itu kan perlu ada DP ya. Iya. DP-nya 10%. Betul. Nah, ini DP 10%-nya kami subsidi seluruhnya. Subsidi. Subsidi seluruhnya. Jadi kita nggak keluar DP? Nggak usah keluar DP. Jadi tinggal ngajuin KPR-nya aja, plafonnya dengan 90%, langsung akad. Nah itu juga kan biasa kalau KPR kan ada biaya-biayanya ya. Ada biaya KPR, itu juga kita subsidi. Lalu untuk akte jual beli, itu juga kita subsidi. Untuk balik nama 5%, itu pun juga kita subsidi. Jadi bisa dibilang beli properti di Marta Dinata Residence cuman modal tanda jadi aja, udah langsung punya rumah. Waduh. Pak Sisanya Joni langsung kan, bayar Pak Joni cicilan. bosnya nih. Kalau saya sama Lee beli, contohnya yang tipe Jasmine, harganya jadi berapa? Tipe Jasmine itu harganya 1,1 M. 1,1 yang paling kecil ya dia. M, paling kecil. Kalau Mr. Lee Jong Hun yang beli, Nah, Lee Jong Un beli, nanti kita ke kantor aja Oh, ya. ke kantor kita bahas yang coba lebih. anggap aja ini di kantor pengen tahu, biar langsung closing aku dapat komisi. Itu 1,1 DP-nya berarti kan 10% sekitar 100 juta ya. 100 100 juta ya. itu yang tidak perlu dibayarkan. Berarti Jadi 1 M hanya -an. perlu bayar 10 juta aja sebagai tanda jadi. Oke. Lalu nanti kita minta dokumen untuk proses KPR. Kalau Lee Jong Un itu masih muda nih, jadi bisa KPR-nya sampai 20 tahun. Waduh. Nah, 20 20 tahun itu per bulannya jadi masih sekitar 8 juta. Oh, 8 juta. Itu 1 miliarnya yang dibayar dari 1 miliar ke 1,1. Dari 1 M. Dari 1 M. Kan Dari 1 M. 10% disubsidi kan? 10%-nya udah nggak perlu dibayarkan. Oke, 1 M 20 tahun 8 juta. 8 juta. Jadi kalau kira-kira punya penghasilan joint income ya suami istri sekitar 20 juta itu kemungkinan besar ya itu sudah pasti bisa Yang 20 tahun itu ya. Ya, Enak banget ya zaman sekarang. Dulu kita KPR 10 tahun, terus DP-nya minimum 20%, 30%, ya kan? Iya. Justru yang berat itu dari dulu saya bilang yang berat itu DP-nya. Betul. Sebenarnya DP itu kan harus uang cash kita langsung siapkan. Sedangkan KPR kan setiap bulan kita cicil kan. Makanya orang sekarang apapun beli barang tanya dulu bisa kredit nggak gitu. Apalagi ini DP disubsidi tinggal bayar, apalagi yang muda-muda lebih muda dari saya kan pasti lebih enak tuh. Ya. Bisa sampai 20 tahun sebulan cuma 8 juta. Ya kasarnya kita nggak beli mobil, lebih baik beli rumah. Rumah kan naik terus, mobil kan turun terus, pajak mahal terus. Nah, kenapa kamu mobilnya banyak banget? Karena itu mobil saya udah jual semua. Tinggal yang mobil istri. Ya, gitu. Nah, justru makanya waktu kami masuk ke daerah Pondok Cabe, ya seperti Lee Jong Un bilang gitu ya, selalu kan orang beli itu harus ada DP 10%. Kita dulu bikin DP nih 10%, boleh deh cicil 10 kali atau 12 kali gitu ya. Cuma kita ngelihat ada kendala ternyata di lapangan. Kok susah sekali jualan. Pertama, mereka nggak siap nih untuk bayar DP-nya. Itu paling murah aja sekitar 100 juta. Ternyata agak kesulitan gitu ya. Walaupun itu dicicil juga kayaknya kok agak kesulitan. Kedua, kalau DP-nya dicicil artinya kan rumahnya juga nanti selesainya agak lama nih. Ternyata orang-orang yang beli di sana itu kepinginnya kalau besok bisa pindah, mau deh pindah gitu loh. Jadi kami sebagai developer lebih fokus ke pembangunannya, lebih harus cepat. Kalau perlu kami bikinin ready stock. Nah, itu juga untuk meningkatkan kepercayaan kepada konsumen sih bahwa oh ini dibangun nih bukan developer yang apa ya yang nggak punya modal lah gitu. Iya, kalau ada masuk baru bikin gitu kan ada yang juga begitu. Ini udah ready Modalnya stock gede nih. begini. Iya, bosnya begini. Badannya yang gede. Iya. Ya, syukur kita ada kerjasama dengan beberapa bank, jadi sangat terbantu lah dengan adanya. Jadi kalau bank saya tersebut. kasih Pak Joni Su nih, 10 juta beli rumah di Marta Dinata Residence, saya kapan bisa mulai tinggal di rumahnya? Kurang lebih sekitar 6 bulan. Ada yang bisa lebih cepat. Katanya ada ready stock. Ready stocknya kita bukan tiba-tiba nih rumah langsung selesai gitu ya, tapi di lapangan progres pembangunannya kita sudah lakukan. Ada 1-2 unit yang memang sudah selesai. Oke. Gitu. Ini kemarin baru ada transaksi satu, ada permintaan yang langsung bayar DP besar. Akhir bulan depan tuh udah mau pindah karena rumahnya udah jadi. Oh, tapi dia DP-nya langsung mau gede Ya, gitu. karena ya ini yang
syukur masih ada punya kelebihan DP-nya, sisanya nanti langsung ke bank. Oh, Gitu. I see, Karena I see. buru-buru perlu tinggal. Kondisi pandemi sekarang bank gimana? Masih aman? Masih gampang? Masih bisa? Atau persyaratan diperketat sama mereka? Persyaratannya sih sama saja. Hanya mungkin beberapa industri yang sementara belum bisa diajukan. Misalkan kalau kamu kerjanya di industri pariwisata, perhotelan, penerbangan. Oh, yang Nah, ini pendapatannya kan- belum tentu. Ya, ini kan dia memang sudah pasti kena dampak gitu ya. Nah, mereka penghasilannya kena potong, sudah pasti diajukannya nggak bisa sih. Tapi banyak sekali, saya dulu juga mau beli mobil dan beli rumah, apalagi dulu beli tanah. Kalau statusnya artis, apalagi orang asing, itu sangat susah loh. Betul. Karena dianggap satu, nggak bisa menjamin pendapatannya, penghasilannya setiap bulan. Kedua, orang asing apalagi gitu. Jadi Betul. kira-kira Pak Joni gimana ini? Betul. Ini nanti boleh juga deh kayaknya bikin podcast sendiri sama Ali Jongun gitu ya. Nah, boleh tuh. Ngomongin soal KPR, saya pernah bicara di dalam satu institusi perusahaan gitu ya. Banyak kan anak-anak muda nih gitu ya, masih yang sekitar 23, 24 baru mulai kerja. Saya berbicara tentang KPR. Ternyata memang orang Indonesia ini beli rumah itu tidak pernah terpikirkan. Jadi, nanti tahun depan kita mau nikah, mau beli rumah gitu ya. Baru mikir sekarang nih gimana caranya beli rumah, tapi tidak pernah dipersiapkan caranya beli rumah. Begitu tiba-tiba nanti mau beli, oh ternyata persyaratannya banyak ya. Nah ini beli rumah mau kredit pun harus punya rencana. Betul, betul. Gitu. Bekerja itu minimal sudah harus 1 tahun. Kedua penghasilannya juga harus tetap. Itu juga ada hitung-hitungannya, dokumen. Terus kalau yang misalnya kayak artis gini ya, memang ya ada kesulitannya lah. Ada kesulitannya. pasti, ya. Itu memang harus ada perencanaan yang lebih matang lagi itu. Jadi kemarin waktu itu sempat saya kasih, biasanya mungkin penghasilan mungkin lihat beberapa bulan ini, atau bank itu cuma beberapa bulan ini. Kalau saya sampai tahunan waktu itu, dia minta saya kasih riwayat 2 tahun, terus programnya ada di mana aja, dia tanya, dicek satu-satu. Jadi memang akan lebih ketat. Cuman ya puji Tuhannya mungkin udah stabil menurut mereka, akhirnya dikasih izin. Makanya takutnya di luar sana orang asing seperti saya atau penghasilan yang belum tentu terus sama pingin beli rumah di sana, kan pingin tahu tuh alasan-alasan dan ketentuan-ketentuan. Makanya pertanyaan saya tadi itu. Jadi karena itu saya dapat rumah 1 ya Pak. Oke, makasih. Kalau besok Tapi dibantu belinya, sama JSBC Realty kan? kalau dalam besok kayak pemaparannya. modelnya Lee Jong ini mau beli rumah gitu ya di proyek-proyek yang kami kelola, saya bisa bantu kalau dokumennya dibilang oh ini kayaknya kurang bagus gitu ya. Saya justru malah dari developer bisa support. Oh. Bisa support karena ini kan sebenarnya dengan bank tuh kan ada kerjasama MOU Iya, iya. gitu ya. Buyback Kalau option misalnya gitu. kalau misalnya wah nanti ini kalau karena penghasilannya nggak tetap, nanti kalau macet gimana ya developer kan harus buyback gitu ya. Ya buat Lee Jong kita yang bantuin lah. Oh, nah itu berarti developer yang benar-benar jamin nih. Ya sebenarnya itu banyak solusi. Perlu keberanian aja dari developer menjamin kepada bank bahwa konsumen-konsumen ini memang benar bisa melunasi kewajibannya sesuai dengan tepat waktu. Memang kan kalau nggak bisa melunasi ataupun mencicil dengan tepat waktu, developer itu menjadi penjamin. Tiba-tiba iya, barangnya iya. kalau misalnya nggak bisa, ya udah kami mesti beli balik nih. Walaupun udah ada sertifikatnya. Walaupun sudah ada sertifikatnya. Oke. Jadi tuh nggak usah khawatir kalau yang mau beli di Marta Dinata Residence, salah satu properti yang dikelola oleh JSBC Realty, harganya udah bersahabat ya. Harga bersahabat, terutama untuk kaula DP-nya muda. disubsidi, DP disubsidi, bisa biaya-biaya nyicil juga 20 disubsidi. tahun ya. Ya, Sampai dengan cicilan cuma hanya 8 juta rupiah doang lo per bulan ya. ya. Kami kerjasama dengan Bank BTN, Bank BRI, ada juga Bank Mandiri dan Bank Penin. Oke, nah sebelum kita ke properti yang berikut, kita nonton sekali lagi videonya yuk yang di Marta Dinata Residence. Biar makin mantep kalau yang mau beli, penawaran spesial hari ini, DP 0, DP 0, biaya KPR, biaya AJB, biaya BPHTB. Kita subsidi semua. wow, dan harga spesial ya. Harga spesial. Kalau mau beli langsung bisa dilihat di nomor WhatsApp, ada nomor WhatsApp-nya. Ya. Nomor WhatsApp atau nomor telepon ke kantor pemasaran itu ada diskon spesial. Wow, diskon spesial itu paling suka saya itu dengarnya. Oke, silakan ditonton videonya sekali lagi kalau yang mau lihat Marta Dinata Residence.
Nah itu dia videonya, keren banget. Marta Dinata Residence di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, lokasi super strategis. Sebentar lagi akan dibuka tol Ciputat di situ ya? Ciputat Serpong. Oke, kereta di mana? Kalau kereta di dekat Serpong dia. Mungkin agak jauh kalau keretanya. Oke, tapi kalau ke MRT di Lebak Bulus. Ya MRT di Lebak Bulus. Oke, ada fasilitas apa dekat-dekat situ? Mungkin ada mall, rumah sakit. Lengkap sih, rumah sakit ada, terus untuk yang ibu anak juga ada, lalu mall ada yang juga baru buka, terus untuk yang kuliner McD, KFC, Ace, Informa itu juga ada dekat semua. Wah, jadi udah lengkap tuh. Sekolah sampai universitas juga ada. Waduh, jadi anggapannya satu kota udah nggak usah keluar. Kalau jarak radius 3-4 kilo itu ada semua tuh udah. Kalau dibanding sama perumahan lain di sekeliling, kelebihannya selain apa? Selain harga mungkin apa ada yang lain? Apa jumlah fasilitasnya atau memang di Pondok Cabe ini banyak sekali properti yang lagi dibangun gitu ya, karena daerah Ciputat, Sawangan ini adalah saya bilang bisa dibilang berlian yang ketinggalan di asahnya. Karena ini kan di Apitnya ada Pamulang yang dekat dengan Serpong, dulu udah dibuka jalan tol duluan. Lalu ada Cinere yang memang sudah dikembangkan pertama kali dari zaman dulu. Nah, jalur tengah ini yang sebenarnya ramai tapi belum banyak developer yang mengembangkan. Pertama di situ sudah masuk Ciputra, lalu sudah masuk juga ada Duta Putra. Jadi yang besar-besar sudah masuk. Ya kami juga salah satu yang lahannya cukup besar karena 4,6 hektar. Nah, yang di pinggir-pinggir selain itu adalah mungkin yang sekitar 1 hektar, 2 hektar gitu ya. Jadi secara kawasan Marta Dinata ini ya salah satu developer yang punya lahannya tahap pertama ini 4,6, masih ada tahap kedua lagi total nanti sekitar 8 hektar. Wow, gede banget loh. 8 hektar. Jadi dari segi perumahannya cukup besar, harganya juga kompetitif ya? Harga sangat kompetitif yang tadi saya bilang gitu ya. Kalau kami selalu membuat harga kita selalu dari bottom dulu nih. Makin lama nanti harus makin naik supaya orang yang beli di awal pasti harus merasakan keuntungan, yang beli di terakhir pun juga jangan sampai nggak merasa ada dapat untungnya. Oke. Nah, jadi jangan lupa ya hari ini ada penawaran spesial, harganya bisa spesial kalau kalian kontak di nomor WhatsApp di bawah ini. Kalian bisa dapat DP disubsidi oleh developer sebesar 10%, jadi artinya kalian tidak perlu keluar down payment, hanya uang tanda jadi 10 juta rupiah 10 ya. juta tanda jadi. Terus kalau kalian KPR, AJB-nya dibayarin. AJB dibayarin, BPHTB dibayarin. Balik nama juga dibayarin ya? Balik nama dibayarin. Oh, dibayarin juga balik semua. nama udah dibayarin. Jadi beli rumah pokoknya cuma 10 juta, langsung proses KPR, kalau di approve ya tinggal langsung bayar cicilannya aja. JSBC Realty luar biasa, membantu konsumen jadi bisa membeli rumah dan mendapatkan rumah yang pilihan terbaik, kenyamanan terbaik. Nah, sekarang kita mau ngomongin properti keduanya yang dimanage oleh JSBC Realty. Jadi nggak cuma satu nih, bukan lagi cuma nih. satu. Waduh. Bukan orang kaya kalau cuma satu, Mr. Lee. Udah kaya banget, bukan kayak biasa. Ini dia Oke. nih. Amin. Punya properti satu lagi di daerah BFI itu di Cinangka, masuknya wilayah Depok itu ya? sebenarnya juga dekat juga dengan Marta Dinata Residence. Ya cuman dia perbatasan udah masuknya ke daerah Depok. Nah ini kalau orang yang sudah ke sana, orang yang sudah beli di sana bilangnya Bukit Permata Indah ini kayak hidden paradise. Karena memang sebenarnya kalau melihat lokasinya aksesnya ini nggak menarik gitu ya. Jalannya kecil, terus juga masih dilalui dengan rumah-rumah penduduk yang biasa gitu ya. Akses cuma 2 mobil juga pas-pasan. Tapi begitu masuk ke dalam, kami berusaha membuat yaitu hidden paradise. Oke. Ya. Surga yang tersembunyi. Surga yang tersembunyi. Itu yang Lokasinya seperti... memang menariknya adalah tanahnya sudah di paling ujung. Jadi ini perumahan yang sudah paling pojok. Nggak mungkin ada perumahan lagi selain itu. Dan sekelilingnya itu dilewati sama sungai. Tapi kita kan posisinya agak di atas gitu ya. Jadi kalau sore duduk-duduk di situ atau pagi-pagi jogging, yaitu dengerin aja tuh aliran sungai lewat gitu. Waduh. Gitu. Dan itu daerahnya sedikit berbukit-bukit ya? Berbukit. Aku udah lihat bagus banget berbukit-bukit, asri ya. Ya. Jadi banyak pohon-pohon. Oh, jadi enak tuh. Kalau di Jakarta kan lihat pohon aja kayak susah gitu kan. Ini di sana berarti kita bisa nikmati gitu kan. Kami cukup concern untuk bikin penghijauan. Jadi semua rumah pasti harus ada tanamannya, ada pohon. Lalu area-area hijaunya juga kami tanamin pohon, termasuk yang di pinggiran sungai pun juga kami tanamin pohon. Itu luar biasa. Dari segi harga gimana, Ko Joni? Nah, kalau Bukit Permata Indah ini yang
murah meriah mewah. Murah meriah Ya, tapi mewah. Murah Itu meriah yang penting. mewah lah. Promonya juga tetap sama, hanya bayar tanda jadi saja, DP-nya kami subsidi, biaya-biaya KPR, AJB, BPTB, itu semua di cover. Nah, KPR-nya berapa rupiah nih? Per bulannya itu cuma 5 jutaan. 5 jutaan. Ya. Ambil 2 langsung Mr. Lee Jong Un. Saya izin sama istri saya ya langsung ya. Oke. Itu lumayan, oke. dapat tanahnya juga cukup besar, starting dari ukuran 90 sampai sekitar 100 meteran. 90 sampai 100 cuma Ya. 5 juta ya setiap bulan. Suasananya. 90 sampai 100 meteran. Itu 20 tahun cicil ya. 20 tahun cicil. Oke, nah terus dari segi lokasi dia tuh di dekat mana misalnya? Sama ini juga dekat Bandara Pondok Cabe, jadi dekat dengan area Lebak Bulus. Kalau karyawan-karyawan yang kerjanya dari Jakarta Selatan, pengen punya rumah yang cicilannya 5 juta, terus dapat tanahnya masih 90 meter, karena memang agak susah nih sekarang nyari yang harga segitu, tanah ukuran 90, kompetitornya rata-rata tuh ukurannya paling 72 meter, 84 gitu. Nah ini kami masih bisa berikan yang ukurannya 90 meter. 90 Lumayan sampai gede 100. berarti ya, 90 berarti 6 kali 15. 6 kali 15. Gede dong ya? 6 kali 15. Ya, makanya banyak kan juga pasangan muda ya kalau dia punya 5 juta itu penghasilan sekitar 13 sampai 15 juta untuk berdua, itu udah bisa beli. Kadang-kadang yang supervisor gitu bisa beli. Oke, supervisor dan istrinya juga bekerja. Ya. Udah bisa beli dengan cicilan hanya 5 juta dan hanya bayar 10 juta tanda jadi doang ya? Nah, kalau untuk yang di Bukit Permata tanda jadinya cuma 5 juta. Lebih murah lagi. Hampir Saya suka pingsan itu, aku, saya Mr. Lee. suka. Semakin murah lebih suka. Kamu jadi gimana 5 nggak juta, makin sebenarnya 5 kaya, juta. baik banget begini, orang cuma Yang penting semuanya harus bisa beli rumah. Betul. Kayak Korofi kan jual satu kursi ini aja udah 13 juta nih. Berarti bisa langsung beli 2 biji dong. Iya, aku jual sofa ke kamu 1, aku bayar Cicil kok dulu. Johnny Oke, saya dapat ini 1, saya juga jual lagi nanti. Buat bayar cicilan, kamu beli sofa aku tiap bulan. Oke, kalau begitu saya lama-lama jadi bosnya Rosewood nih. Tapi itu benar-benar bermanfaat banget ya artinya. Ya, Ini cuma iklan doang di sini apa emang bener-bener Ya nih? takutnya omongan doang Nah, manis gitu Ntar kan. aku udah terpesona, udah mau langsung ini. telepon kantor pemasaran, dicek promonya apa, sama rasanya. Nah, sama ya. Langsung Kemungkinan telepon. tembusnya berapa persen sih? Katakanlah seseorang selalu dengan gitu. dengan Nah. penghasilan di atas 10 juta dan pengen Oke. mencicil 5 juta tuh kemungkinan berhasilnya berapa persen? Ya pasti gini, kami memang bukan bank yang harus memberikan keputusan gitu ya. Yang pasti kalau beli properti di JSBC Realty, datang dan nyatakan minat saja dulu gitu ya. Reservasi aja mau 1 juta atau 2 juta, blok unitnya mau yang mana. Oke. Dokumen-dokumennya dikirim aja ke teman-teman sales, nanti kami akan coba masukkan ke bank dulu. Ya, kalau masuk ke bank, oke ini di approve. Artinya uang yang sudah dititipkan tinggal dilunasi sehingga 5 juta menjadi tanda jadi. Iya. Kalau misalkan ternyata di banknya, oh ini di banknya bisa jadi turun plafon. Heeh. Kalau turun plafon artinya kamu mungkin mesti nambah sedikit. Atau mungkin kejadian paling buruk, oh ini ditolak nggak bisa gitu ya. Uang yang kami terima di awal itu kami kembalikan 100%. 100%. Ya, jadi ya bukan developer yang makan uang hangus lah gitu Iya, ya. iya, iya. Soalnya kadang-kadang uang DP itu atau kadang-kadang uang apa Sejuta itu 2 susah juta banget kan sekarang, belum. ya apalagi zaman pandemi kayak gini, sejuta 2 juta tuh kayaknya besar sekali gitu kan. Betul. Jadi takutnya nggak dibalikin, mereka takut gitu Nah, ada kan. kita pulang dan udah banyak sekali sih uang yang dititipkan terus ternyata KPR-nya nggak berhasil atau ditolak, ya kita kembaliin semuanya kok. Luar biasa. Udah berapa rumah John yang di BPI ini? Di BPI itu sebenarnya lahannya total ada sekitar 8 hektar, tapi ini sudah berjalan, sudah mau habis, ini tinggal klaster yang terakhir 1,6 hektar itu ada 98 unit. Kami baru mulai bangun di tahun kemarin 2019 pas bener pandemi gitu. Orang Waduh. pandemi nggak bangun, kami malah tetap bangun gitu. Waduh. Berarti orang kaya itu modalnya banyak, jadi nggak kepikiran, Habis-habis nggak dimakan pengaruh. juga, iya. Mau pandemi nggak pandemi Oke ya. John, ini berarti tahap keberapa yang sekarang ini? Ini yang sudah kelima, ini yang terakhir nih Blok E. Wah, Udah terakhir. Oke, yang tahap pertama harganya berapa contohnya? Dulu mulai starting itu belum sampai 200. Nggak nyampe 200 juta. Nggak sampai 200. Tahun berapa itu? 2000 starting dulu dari 2010 mereka bangun ya. Padahal 10 tahun lalu loh. 10 tahun lalu 200 juta. Ya, nggak sampai malah. Nggak nyampe 200 juta, anggapnya 170 misalnya Ya, gitu. ya. Sekarang berapa harganya? Yang sekarang itu Dengan ukuran yang sama nih? Dengan ukuran yang sama masih ada yang sisa-sisa hampir 500 sudah. Nah, Jadi naik 3 kali Iya, lipat hampir 3 kali dalam lipat 10 dong. tahun. Ya. Ya. Bayangin ya pemirsa nih ya, kalau waktu itu beli tahun 2010 ya, Ya. 170 juta nih di BPI, sekarang harganya udah 500 juta ke atas ya. Ya.
dalam 10 tahun naik 300% tuh. Makanya kalau beli properti yang penting sih, ya orang banyak bilang kan lokasi gitu ya. Tapi selain itu nyatanya juga kan banyak properti yang lokasinya bagus, tapi harganya juga kok bisa nggak naik, bahkan ada yang rugi gitu ya. Kalau saya beli properti mungkin nggak gegabah, tapi mesti ngelihat pertumbuhan penduduknya di situ bagus atau tidak, banyak orang yang masuk atau enggak, atau mungkin jangan-jangan lebih banyak investor daripada end usernya gitu ya. Nah itu jadi beli properti sih nggak pakai latah lah gitu. Iya. Nah, soalnya kalau kita pembeli aja beli 1 unit aja mikir-mikir setengah mati. Apalagi developer nggak mungkin dia sembarang bangun rumah kalau itu nggak bakal berkembang kan nggak mungkin. Betul. Dia investnya lebih gede dari kita. So, rata-rata orang pikir rumah jelek nggak apa-apa lah, yang penting naik mobil mewah. Yang penting pakai perhiasan mewah. Sedangkan perhiasan sama mobil semakin hari semakin turun. Rumah kan semakin naik. Jadi harus pikiran berubah nih. Jadi Korofi beli 2 biji ya. Oke. Biar lebih mantep nih ya, kita ceritain sekali lagi bahwa BPI ini tahun 2010 harga rumahnya 170 juta. 10 tahun kemudian harga-harga rumah dengan tipe yang sama sudah menjadi 500 juta lebih. 3 kali naik, 300% naik dalam 10 tahun. Artinya per tahun naik kurang lebih 30%. Sementara bunga KPR sekarang hanya berapa Pak Joni? Bunga KPR sekitar 8 sampai 9 lah. 8 sampai 9% tuh. Buruan kalian lihat dulu nih videonya biar nanti mantap mengambil keputusan. Kalau udah ngeliat videonya terus mau beli, ada nomor WhatsApp-nya juga nanti di bawah. Kalian bisa memesan dengan DP 0% disubsidi oleh developer yang luar biasa baik. Dan cicilan hanya sekitar 5 juta rupiah per bulan. Kita saksikan dulu videonya ya. Luar biasa ya kok Kakak Li ya. Gimana sih resepnya jadi orang kaya kayak kamu Pak Joni Su? Kepercayaan sih. Kepercayaan aja. Itu yang paling penting, pertama kepercayaan dulu, terus ya integritas, lalu kerja keras. Dan sering rajin beli properti. Ya dulu sama teman-teman tuh, jadi kita kepengen beli nih. Cuma kan kalau beli sendiri kan berat. Akhirnya yaudah ajak teman-teman gitu ya, 1 unit. Saya pernah beli properti 1 unit itu sampai 30 orang. Oh, nyicil bareng gitu ya. Aja ya, patungan beli gitu kan. Ya cuman beli 30 akhirnya untung. Terus nanti beli lagi ikut untung. Syukur-syukur nih kalau yang udah rame-rame beli properti, besok-besok jangan beli properti lagi, kita beli tanah bangun aja. Oh, iya. Jadi itu resepnya buat kalian semua harus jaga kepercayaan. Betul. Memiliki integritas ya, dan kerja keras, lalu rajin beli-beli properti karena properti pasti naik. Tabungan yang paling aman dan sifatnya pasti naik adalah properti. Betul. Tanah yang pasti tanah tidak bisa difotokopi. Lalu dan thanks God Indonesia juga masih pertumbuhan penduduknya masih positif gitu ya. Jadi pasti kebutuhan properti tetap ada. Kan ada tuh beberapa negara yang pertumbuhan penduduknya negatif. Propertinya kadang-kadang dikasih aja tuh, mau tinggal boleh silakan, yang penting bayarin aja pajak. Nggak usah beli. Soalnya kan pajak sama maintenance kan mahal kan, jadi orang kadang-kadang. Bener. Jadi kalian semua kalau yang mau beli properti dari JSBC Realty, mereka punya 3 project, tapi 2 yang kita highlight hari ini adalah Marta Dinata Residence, lokasinya ada di Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Satu lagi adalah BPI Bukit Permata Indah. Ya, ada di lokasinya ada di Cinangka, Depok. Depok. Yang satu kali ini rumahnya lebih besar-besar ya, tipe
Itu sekitar harga mulai dari starting 1 M-an 2 lantai. Cicilan mulai dari 8 juta. Kalau untuk yang di Bukit Permata itu rumah-rumah 1 lantai, tanah dari 90, cicilannya cuma 5 jutaan. Tanpa DP, Tanpa DP. bisa langsung beli rumah dengan Langsung cicilan KPR. hanya 5 juta atau 8 juta tergantung tipe rumah kalian. Ya. Dengan KPR hanya ada di JSBC Realty melalui properti Marta Dinata Residence dan Bukit Permata Indah. Ya. Kakak, waktunya sudah habis, kita harus berpisah. Oke. Terima kasih banyak udah live bersama Beli.live. Thank you. Follow tuh Beli.live. Instagramnya JSBC Realty. Ya, jsbc.realty. Oke, websitenya Ya. ada? Websitenya belum, lagi on progress. Oke, atau YouTube channelnya? YouTube channel di JSBC Channel. Di JSBC Channel. Kalian bisa mendapatkan karena Joni Su ini teman baik aku kali dari udah lama. Kalau dia ngomong aku ngikut. Properti dia juga aku pokoknya pasti beli. Kita dulu juga pernah kongsian bareng juga menggarap properti. Oh iya. Jadi aku benar-benar yakin sama pilihan dari Joni Su. Dan yang susah tuh kadang-kadang servis ya. Dalam hal servis, Joni Su dan JSBC Realty dan timnya benar-benar membantu kita baik dalam proses KPR, baik menentukan pilihan unit terbaik maupun memberikan properti-properti yang paling pas buat kita. Itu luar biasa itu. Besok Rabu depan mau lihat tanahnya dia nih. Nah, nanti Lee Jong-hun boleh jadi investor nih. Salah Boleh. satunya nih, gitu ya. Oh iya boleh. Kalau Lee Jong Hun beli semua nggak mau cuma 1 kafling 2 kafling nih. Oke. Amin. Terima kasih semua believers, terima kasih semua fansnya Lee Jong Hun. Ternyata Lee Jong Hun mau beli properti di BPI dan di Marta Dinata Residence. Jadi Lee Jong Hun akan jadi orang Korea yang tinggal di Depok dan di Pondok Cabe ya. Ya. Iya kan tidak harus tinggal, kan namanya investasi. Iya. Saya bisa habis itu saya sewain orang lain juga bisa. Betul, Atau betul. keluarga saya papa mama saya datang tinggalin juga bisa. Yang penting beli dulu sekarang. Daripada sebelum naik. Pokoknya kita sama-sama tinggal di sana, main layangan bareng, oke? Oke, boleh. Thank you Pokoknya semuanya. semua furniture-nya Rosud ya, oke. Siap. Terima kasih.